Bagaimana caranya agar kita merasa happy di pesantren? Bagaimana caranya supaya kita merasa happy di pesantren? Saya di pesantren dulu happy-happy aja. Kenapa Ustadz keluar dari pesantren? Guru saya pindah. Bukan tak happy. Saya keluar dari pesantren, guru saya pindah. Terjadi masalah, konflik. Guru itu pindah, tak tanggung-tanggung. 30 orang pindah. Semua yang guru yang saya ngefans pindah. Saya pun ikut pindah. Kita kalau sudah cinta sama guru, kemana dia pergi, dia cabut juga kita. Jadi suasana pesantren saya suka, belajarnya suka. Sekarang kami reuni sama kawan-kawan, walaupun saya tak tamat, saya tetap dimasukkan dalam grup alumni. Itu pula sedap. Saya tak tamat, tapi dalam grup alumni nama saya tengok. Saya bilang saya tak tamat. Tak apa-apa man, kau dapat status khusus. Saya tanya lah kawan-kawan, apalah kenangan ente waktu kita dulu sama-sama di pesantren? Apa yang ente ingat tentang saya? Kata dia, kau dulu orang paling malas. Oh, itu yang dia ingat tentang saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita awal-awalnya memang pahit. Sama macam bapak yang hobi minum kopi. Pertama kali saya dikasih minum kopi, pahit. Sekarang masih pahit. Tapi orang yang sudah merasakan manisnya kopi, kalau tak minum kopi dia sehari. Begitu juga orang yang pertama kali merokok, berapa kali dia tersedak batu, pedas. Tapi sesudah dia rasakan manisnya. Begitu juga yang makan sirih. Sampai kami di suku Talang Mama dipersilakan duduk sama datuk. Saya pun duduk, saya tengok dia ambil sirih, saya pun ambil. Saya tengok dia ngambil kapur, saya oleskan kapur. Saya tengok dia ambil gambir, saya ambil gambir. Saya tengok dia ngambil pinang dibelah, saya ambil juga pinang. Saya tengok dia melipat, saya lipat juga. Saya tengok dia masukkan ke mulut, saya masukkan juga. Habis itu dia tersenyum, saya tak senyum. Kenapa? Saya belum merasakan manisnya sirih. Berkombinasi antara sirih, kapur, gambir, pinang, nikmat yang luar biasa. Tak bisa dikatakan dengan kata-kata. Datuk, gimana rasanya? Amazing, man. Lam ya'rif man lam yadhur. Siapa yang tak pernah merasakannya, maka dia tak tahu dan bagaimana cara menceritakannya. Maka kau nikmati saja. Tahun pertama menyakitkan, tahun kedua kurang menyakitkan, tahun ketiga agak nikmat, tahun keempat menikmati, tahun kelima super nikmat, tahun keenam menangis saat berpisah. Kita kayaknya gak jumpa lagi. Itulah maka pesantren sampai sekarang rindu dengan pesantren. Bagaimana supaya kita bisa menghafal Quran dengan cepat? Ada namanya program karantina Quran. Nanti pihak yayasan dengan Bapak Ibu Majelis Guru datangi Dr. Mustafa Umar, adakan pas libur. Kalau Ramadan nanti libur sebulan atau libur panjang 40 hari naik kelas, jangan pulang santri, buat karantina Quran 1 bulan hafal Quran. Kemarin diadakan di Hotel Sri Indrayani 1 bulan hafal Quran. Saya tanya yang punya program itu, sudah berapa yang hafal se-Indonesia? 5.000 Pak. Baru sekitar berapa tahun 5.000 anak Indonesia hafal Quran dalam sebulan melalui program ini. Kemarin saya ke pesantren Mustafawiyah, saya tanya Tuan Guru Mahmudin, Ustaz, gimana baca kitab yang cepat? Ada program yang bagus Ustaz. Nama pesantrennya Sidogiri. Jadi di Sidogiri ada program bisa cepat baca kitab. Ini melalui percobaan. Jadi kita jangan malu kita mengambil resep ini. Resep cepat hafal Quran, ambil. Resep cepat baca kitab, ambil. Karena sekarang zamannya zaman instan. Dulu orang Minangkabau masak lama sekali.
Sekarang datang orang Jawa ke Sumatera, cepat ambil ayam, pukul-pukul, goreng, jadi ayam penyet. Kita tak usah malu untuk mengambil resep-resep. Saya menghafal Quran sangat susah, walaupun sering menghafalnya. Nanti ikut program namanya karantina Al-Quran. Bagaimana caranya agar bisa jadi dai kondang seperti Ustaz? Kondang itu artinya kodok diundang. Jadi saya pulang bulan Ramadan tahun 2008. Sekarang 2018. 2 bulan lagi ulang tahun yang ke-10 saya di Pekanbaru. 2008 saya pulang, tak ada satupun undangan ceramah karena FDI dan IKMI sudah tutup buku. Maka saya datang mendengar ceramah saja. Datang saya ke Masjid An-Nur Ramadan malam pertama, menengok cara Dr. Mustafa Umar ceramah. Gimana dia ceramah? 2.000 orang hadir di masjid itu, bisa sunyi sepi menengok dia ceramah. Oh, begitu cara. Habis itu saya praktekkan lembut dengan gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertidur semuanya. Ternyata tak bisa kita tiru gaya. Kita akan menemukan gaya kita sendiri. Ini gaya lu, men. Sebab itu jangan malu belajar, datangi abang-abang. Saya datang ke majelis Ustaz Nur Hadi Husain. Oh, gini cara Bang Nur Hadi ceramah. Habis itu saya datang ke majelis Ustaz Fajrian Shah di Masjid Ar-Rahman. Oh, gini gaya Bang Fajri. Habis itu saya tengok pula Ustaz banyak Ustaz Saidul Amin. Oh, gini. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Saya kumpulkan semua, saya ambil dari Ustaz Mustafa, saya ambil dari Ustaz Mawardi, saya ambil dari Ustaz Nur Hadi, saya ambil dari Ustaz Saidul Amin, saya campur-campur semua. Habis itu terjadilah apa yang terjadi. Pertama kali ceramah di Masjid Akramun Nas Undri, sepertiga saf. Masjid Akramun Nas itu besar, panjang, jamaahnya sepertiga saf. Ke kiri tak penuh, ke kanan tak penuh. Lebih banyak tiang daripada orang. Subuh pertama, subuh Sabtu. 4 tahun di situ melimpah sampai tak muat lagi teras, parkir jauh. Jamaah komplain tidak penuh. Pindah kami ke Al-Falah. Di Al-Falah 2 tahun penuh sampai tangga-tangga ke bawah. Ibu-ibu hamil sama nenek-nenek komplain tak bisa naik ke atas. Harus dicari masjid yang pakai eskalator. Pindah ke An-Nur. Sampai di An-Nur kosong. Karena An-Nur itu terlalu besar. Jamaahnya tak banyak. Kemudian An-Nur dilanjutkan Ustaz Zulhendri Rais, calon doktor dari Sudan. Saya pindah ke Masjid Raya Senapelan, Pasar Bawah. Karena Masjid Senapelan ini masjid tertua, didirikan Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Masjid tertua di Pekanbaru. Saya ingin masjid ini menjadi ikon untuk Pekanbaru sekaligus kajian. Itu mengapa kita pertahankan Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah dengan membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis beliau. Yang penting kita buat aja. Jangan urus urusan Allah, yang kita urus urusan kita. Adik-adik buat pengajian, terus latihan hadarah, terus semangat latihan ceramah. Walaupun nanti jadi PNS, walaupun nanti jadi gubernur, walaupun jadi bupati, ceramah tak boleh tinggal, karena itu adalah wasilah cara untuk menyampaikan pesan-pesan ayat-ayat Allah. Tadi semestinya sebelum saya ceramah akan ditampilkan 2 grup, yaitu grup Syarhil Quran, ada penceramahnya, kemudian grup Marawis. Karena 2 ini tak boleh dipisah. Ada ceramah, ada seni Islam. Itu yang mereka sedang tak sabar latihan. Itu artinya cepatlah cepat. Setelah tamat di sini, saya mau melanjutkan kuliah ke luar negeri. Sementara ibu saya tak setuju.
Kalau saya tetap mengikuti keinginan, sama macam nasib saya, ibu saya pun tak setuju. Karena kami berkeluarga tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Tak ada anak perempuan, dua-duanya laki-laki. Orang tua khawatir nanti kalau anak ni jauh mati. Kalau tak dia mati, anak tu mati. Maka tak dia kasih saya jauh. Jadi jangan adik-adik bayangkan saya anak yang ke-12. Sehingga kalaupun saya hilang tak terasa. Saya anak paling disayang, anak pertama, cucu pertama, anak pertama. Saya disayang nenek saya, disayang orang tua saya. Tapi ketika lulus, orang tua tak mengasihi. Tapi ada orang yang lebih tinggi, yang omongannya didengar ibu kita. Jadi jangan kalian yang ceramah, jangan pulang dari sini, mama kesini sebentar. Assalamualaikum. Bukan kita yang ngomong, orang lain. Nenek mama, orang tua, alim ulama pakai mulut dia, tapi pesan dari kita, request. Ada orang yang didengar ngomong ke ibu saya, kau kasih tak Somad berangkat ke Mesir? Tidak, anakku tak banyak, aku takut dia mati. Ayam, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Yang mau ditinggalkan ini nama baik apa nama buruk. Somad akan berangkat jauh, dia akan pulang, dia akan meninggalkan nama baik. Akhirnya luluh hati orang tua. Tapi yang jurus ini tak bisa dipakai. Cari jurus lain. InsyaAllah kami semua mendoakan supaya lunak hati orang tuamu, supaya kau diizinkan berangkat ke luar negeri. Bagaimana caranya agar solat kita bisa khusyuk dan tak menghayal atau mengingat yang lain pada saat sholat? Mau main bola itu jangan langsung turun, nanti kaki kram, lari-lari dulu. Ada pemanasan. Sholat juga gitu. Jangan langsung habis main bola, Allahu Akbar, itu yang ingat gol. Jadi gimana? Pemanasan dulu. Gimana cara pemanasannya? Waktu wudu, air masuk ke mulut, ingat dosa. Ingat Allah, ingat dosa mulut. Air masuk ke hidung, ke mulut, ingat dosa. Air menyiram muka, ingat dosa biji mata. Air menyiram tangan, ingat dosa tangan. Air mengusap kepala, ingat dosa otak. Air menyiram kaki, ingat dosa kaki. Sudah mulai khusyuk, jangan ngobrol. Dari tempat wudu ke dalam masjid tak boleh tasbih. Tak boleh. Karena ini merusak hati. Lalu apa? Tasbih. Dari sini ke sini ke sini. Mulut menyebut, hati mengingat, otak memikir. Subhanallah. Connect ke sini, connect. Darah makan nasi dari sini berubah menjadi darah masuk ke sini, dari sini menyembur ke sini ke otak. Dari mulut ke jantung naik ke otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan lidah. Otak semua. Maka kalau sudah otaknya rusak, maka banyak makan otak. Subhanallah. Konekkan antara mulut, hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Makanya mulut harus bergerak. Jangan sholat mulut diam. Apalagi sambil menengok-nengok ke atas. Makanya mata menengok tempat sujud, mulut bergerak. Apakah Nabi itu mulutnya bergerak waktu sholat? Wahai Khabbab, kata Khabbab, na'am. Ya. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi, ku tengok jenggotnya bergoyang. Connect antara mulut dengan ini. Sama macam orang naik motor. Orang yang naik motor itu connect antara ini. Kalau dia agak lalai, konsentrasi. Agak-agak naik ke trotoar, bawa mobil gitu juga. Udah agak-agak dekat ke angkot, makanya di klakson ten. Sholat juga gitu. Udah agak-agak balik. Udah agak-agak Bismillahirrahmanirrahim.
Ustaz, saya mau nanya, bagaimana caranya supaya kita istiqomah menjaga semangat beribadah? Balik dari sini, singgah ke rumah sakit yang dekat dari sini. Ini apa namanya? Aulia, atau yang sebelah sana Awal Kos. Terserahlah mau yang mana. Naik ke atas, kalau security nanya, Pak mau ke ruangan mana? Jawab sama dia, semua yang ada di sini mau ketemu. Saya masuk ke rumah sakit, nampak saya orang yang dipasang pipa di sini, darahnya disedot, dimasukkan ke mesin sebesar kulkas, dicuci di dalam, masukkan balik ke dalam. Saya tanya, berapa lama proses cuci darah ini? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Menengok orang cuci darah, hai Abdul Somad, ini nasihat lebih kuat. Kau sehat, kenapa tak bersyukur? Kenapa tak beribadah? Terbaring menunggu 5 jam. Sakitnya tak tertahankan. Dicuci dalam gara-gara buah pinggang. Tak bisa cuci darah. Bagaimana dengan yang terbaring di ruang ICU? Nah, tengok. Makanya dalam sebulan paling tidak sekali nengok orang sakit. Tak juga istiqomah nengok orang sakit, tengok orang mati. Nampak ada bendera putih, mampir, singgah. Tengok, buka penutup wajahnya, cium. Kalau sama-sama laki-laki, yang perempuan jangan. Walaupun bini udah mati, bini orang marah lakinya. Antar ke tempat pemakaman, tengok dia di dalam lubang jenazah. Itu membangkitkan kita untuk istiqomah. Ustaz sudah coba ya. Saya tidak diceramahi orang. Tak ada orang menceramahi saya. Saya mau dengar ceramah, disuruh orang juga ceramah. Saya mau mendengar khutbah, disuruh orang juga khutbah. Maka yang menceramahi saya rumah sakit sama tempat jenazah. Aku punya banyak. Ustaz, kasih kami amalan supaya istiqomah. Tapi udah tadi. Dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam keluarga, sama. Tengok orang sakit, tengok orang mati, semangat beribadah, semangat sholat, semangat tahajud malam, semangat baca Quran. Tengok orang bodoh, tengok orang jahil, dialog dengan orang tak berilmu, semangat menuntut ilmu. Tengok orang yang murat-marit kacau balau, semangat pula kita menjaga silaturahmi. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang tak sholat dan selalu membuka aurat? Jangan kalian yang ceramahi, cukup saya aja. Potong video pendek ya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Udah, kirim video ini. Dah, potong satu lagi. Nisaun, perempuan, kasiatun, pakai baju, ariyatun, tapi telanjang, tak mencium bau surga. Walaupun dia pakai jilbab, tapi sempit, transparan, tak mencium bau surga. Laki-laki yang membiarkan istrinya, yang membiarkan anak perempuannya, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Siapa dayus ya Rasulullah? Orang yang tak ada rasa cemburu, membiarkan istri dan anak perempuannya membuka aurat, tak mencium bau surga. Ada, kirim. Bolehkah kita mencuri makanan orang pelit? Kami sosialisasi fatwa haram mencuri listrik di PLN. Apa hukum mencuri listrik PLN? Ada yang berpendapat karena negara tidak adil maka boleh mencuri listrik. Ini tak betul. Bahwa negara tidak adil tidak boleh mencuri listrik karena listrik bukan punya negara. Listrik punya rakyat, dikelola oleh negara. Maka pengelola negara yang curang tidak serta-merta menghalalkan perbuatan mencuri. Begitu juga kawan kita pelit, itu punya dia.
tidak menghalalkan kita untuk mengambilnya. Bolehkah mencuri uang suami yang pelit? Tengok dulu. Kalau standar di Pekanbaru, misalnya makan suami istri di Pekanbaru 2 juta, misal 2 juta, lalu dia kasih istrinya 200.000, maka ibu boleh mengambil 1.800.000. Karena itu mengambil. Dalilnya hadis riwayat dari perempuan istri Hindun, istri dari Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Abu Sufyan itu pelit, bakhil, sampai makan kami sama anak-anak pun tak dikasih. Bolehkah aku ambil? Kata Nabi, ambil bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya sesuai dengan keperluan, standar. Apa yang harus dilakukan anak zaman sekarang untuk menjadi orang sukses di masa akan datang? Masuk ke pesantren Darul Hikmah. Bisa banyak-banyak kaji. Masuk aja kemari, sukses. Kalau ada anak sini tak sukses, berarti belajarnya tak betul. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari pacaran? Masuk Darul Hikmah. Insya Allah tak pacaran. Ibu, bapak yang khawatir anaknya pacaran, masuk ke pesantren Darul Hikmah. Ustaz Sauki Darlis tak pernah pacaran, saya tak pernah pacaran. Setelah kuliah di Al-Azhar dari pesantren, pindah Al-Azhar. Di Al-Azhar pun tak ada pacaran. Habis itu pulang, susun paku perempuan mau. Sampai sekarang. Tengoklah di komen-komen YouTube sama Facebook. Tak terhitung tak berapa yang mau jadi yang kedua. Bagaimana cara membersihkan hati setiap saat ditutupi maksiat? Maksiatnya apa dulu? Kalau maksiatnya mata, maka tundukkan pandangan. Nampak santri perempuan, nampak nenek-nenek, tunduk. Jangan ditengok. Apa maksiatnya? Maksiatnya mencuri, Pak Ustaz. Jaga. Ingat, mak kita mungkin tak tahu hadis, tapi menasihati kita dulu. Saya dulu kecil kalau bawa mainan ke rumah, dapat di mana nih tadi? Di jalan, mak. Di mana? Balikkan, nanti di akhirat besar dia, sebesar bukit kau pikul dia. Ternyata pelajaran al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Sebelum masuk ke Darul Hikmah, ibu dulu. Maka beruntunglah ibu-ibu yang punya anak perempuan akan menjadi ibu-ibu yang solehah. Mereka ini ibu-ibu yang solehah ini akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Saya sholat, tapi maksiat apa yang salah, Ustaz? Berarti sholatnya tak betul. Karena kalau sholatnya betul, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat. Apa target pucuk daripada sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa. Apa target daripada puasa? Itu ayatnya. Itu ayatnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum, supaya takut kepada Allah. Ada haji. Apa target daripada haji? 3. Fala rafasa, jangan seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik. Wala jidal, tak boleh berkelahi. Kasar. Kalau ada Pak Haji cakap kasar, tak sah haji. Tak dapatnya haji mabrur. Apa efek keturunan harta yang dicari dengan cara tak benar? Jurusnya jurus tupai, lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini. Jurusnya jurus gayung, cedok sini, cedok sini, cedok sini. Jurusnya jurus sapi, menanduk ke muka, menyimpak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Dapat duit haram, bawa balik ke rumah, kasih ke bini.
bini berikan beras, beras masuk rice cooker ditanak jadi nasi, nasi disuap ke mulut menjadi darah, darah masuk ke jantung, menyembur naik ke otak. Nasiyatin kadibatin. Otak ini 4, otak muka, otak belakang, otak kiri, otak kanan. Otak yang pikir itu otak depan dulu. Mengapa anak itu pikirannya tak pernah betul? Kotor gara-gara makan haram. Yang menyuapkannya siapa? Ayah. Suap, sogok, duit tak jelas yang kasih makan anak. Alhamdulillah Pak Ustaz, duit-duit yang tak jelas tak pernah saya kasih ke anak. Saya kasih ke bini saya. Adik-beradik, kalau kita sholat di belakang orang yang suka membid'ahkan orang lain, gimana Pak Ustaz? Sholat kita sah, sholat dia sah. Ada orang suka membid'ahkan saya. Ustaz Somad itu pelaku bid'ah, Somad itu pelaku bid'ah. Sholat saya di belakang dia, sholat dia sah, sholat saya sah. Cuman mungkin nengok muka dia tidak sakit. Itu aja yang jadi masalah. Mau tak Ustaz sholat di belakang dia kalau dia bid'ahkan Ustaz? Enggak, saya cari masjid lain. Kalau saya sholat sih macam tak ada aja masjid lain. Sakit hati kita, dibulinya kita di internet. Ustaz, apa pelanggaran disiplin yang kami lakukan seperti kabur, tak diketahui guru kami, orang tua kami di kampung, hingga tak ada di antara mereka yang merasa kecewa? Apakah itu termasuk hal yang menyebabkan murka orang tua? Ustaz, apakah pelanggaran disiplin yang kami lakukan seperti kabur, tidak diketahui oleh guru kami, apalagi orang tua yang di kampung, sehingga tak ada di antara mereka yang kecewa? Apakah itu termasuk hal yang menyebabkan murka? Ya, kalian sudah menipu orang tua. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah pada ridha orang tua. Cabut kalian. Guru kalian bohongi, orang tua kalian khianati. Pergi kalian ke mall, pergi jalan-jalan, balik pura-pura baik, penipu. Saatnya nanti kalian pun akan ditipu juga oleh anak-anak kalian. Nauzubillah. Yang pernah menipu orang. Saya sampai sekarang tak pernah saya tipu orang. Bolehkah menggabungkan pendapat imam mazhab? Waktu wudhu pakai Maliki, solatnya pakai Syafi'i. Kalau cerita boleh, boleh, tapi syaratnya berat. Pertama harus tahu dua mazhab. Kalau tak tahu nanti dia menggabung saling membatalkan. Yang kedua, nanti dikhawatirkan dia jatuhnya tetap rukhos, mencari enak-enak. Waktu sentuhan kulit dipakainya Hanafi. Syafi'i kalau sentuh kulit sholatnya diulang karena wudhunya batal. Kau tadi kan udah bersentuh kulit sama dia. Iya, kenapa tak kau ulang? Menurut Hanafi kan tak batal. Karena menurut Hanafi sentuh kulit itu maaf jima. Kalau jima baru batal. Kalau sentuh kulit tak batal. Oh, jadi kau pilih Hanafi? Iya. Pas hari raya kurban, kau tak kurban? Tidak. Tapi Hanafi wajib, aku pindah ke Syafi'i. Syafi'i sunat muakkad. Nah, ini namanya tatabbu rukhas. Nyari enak-enaknya aja, tak boleh. Kita beribadah ini paling selamat istiqomah dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana caranya agar saya tak menjadi orang nakal? Masuk pesantren. Nanti di pesantren kau insya Allah tak nakal. Ustaz pernah tak nakal? Pernah. Cabut pernah? Pernah. Ketahuan Ustaz? Iya. Macam-macam hukuman. Dipukul pakai batang sapu pernah. Ditempelin bolak-balik. Yang nakal-nakal dulu disuruh hari Ahad tegak di jalan depan, diletakkan papan tulis whiteboard, saya anak paling nakal di pesantren. Semua tamu yang datang nih merah padam muka gitu. Padahal di pesantren itu tak ada perempuan, laki-laki semua. Nengok perempuan hari Ahad itu lah sekali-sekali kena hukum pula.
Kalau yang datang nenek-nenek. Jadi masalah nakal itu pernah. Siapa yang tak pernah nakal? Tapi jangan diperturutkan. Ingat kita ini akan kemana? Apa yang akan kita bawa? Bagaimana cara agar saya jika dihina tidak emosi? Oh, saya masih emosi. Hinalah kalau tak emosi. Masih emosi. Tapi kita memanage, mengkontrol kemarahan. Saya tahu saya orangnya emosional. Saya pemarah. Kalau ada komen-komen saya marah. Saya tak paham nengok komen. Kalau ada komen saya komen orang. Ada komen. Kenapa kami tak pernah melihat komen Ustadz di Facebook? Saya tak tahu passwordnya. Saya baca, tapi membalas tak bisa. Saya kasih tahu ke admin tolong jangan kasih tahu aku passwordnya. Karena kalau tahu nanti aku buka. Kalau aku tahu aku balas. Jadi kita mengatur diri kita. Kita tahu diri kita bagaimana. Yang paling celaka adalah orang yang tak tahu diri dia sendiri. Alakamruun lam ya'rif qadrahu. Sudah tahu dirinya emosional. Dia kasih komen, dia balas, itu gila. Saya ini orangnya pemarah Pak Ustaz. Kemarin saya tonton video orang yang ngejek-ngejek Ustaz, saya balas. Kau pemarah? Iya, jangan tonton video yang marah. Kau tonton video yang lembut. Habib Jindan, A'agim, Galati, jangan kau dai. Ustaz Maulana, jamaah, oh jamaah. Jangan buat tadi yang keras-keras. Nanti hatimu semakin keras. Kita kenali diri kita. Sudah tahu diri tak mampu mengontrol. Kalau sudah terpegang HP sejam sampai jam 12 malam tak berhenti, itu kan bodoh. Saya ini orangnya tak pandai mengontrol. Matikan. Konsisten. Jam 9 malam matikan. Besok habis subuh baru dibuka. Karena kalau tidak kita akan lari. Walaupun sudah tua, mesti pandai mengontrol. Ustaz, apa arti cinta menurut Islam? Cinta artinya al-hubb. Al-hubb artinya mailul qalbi ila syai'i. Kecenderungan hati kepada sesuatu. Itu artinya cinta. Ada dua. Memilih minum di botol atau memilih minum di gelas. Maka saya lebih memilih minum di gelas. Maka artinya hati saya lebih condong, lebih cinta. Ada olahraga memanah, ada olahraga catur. Saya lebih condong memanah. Maka berarti saya lebih cinta memanah. Ada Aisyah, ada Khadijah, ada Fatimah, ada Kristina. Hati saya lebih condong kepada Fatimah. Maka berarti saya lebih cinta kepada Fatimah. Jadi cinta artinya kecondongan hati. Condongkanlah hati kepada Allah. Karena kalau hatimu condong kepada manusia, manusia akan binasa. Ibu kalau terlalu cinta kepada bapak, nanti kalau bapak mati ibu stres. Maka gantungkan hati ibu kepada Allah. Makanya banyak ibu-ibu ketika suaminya meninggal, dia diam, tak menangis. Ibu tak nangis? Enggak bos. Tak kecewa? Dah lama saya tunggu bos. Gantungkanlah hati kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalian yang masih sekolah, usah cinta-cinta. Cinta, gantungkanlah cinta kepada mufradat. Gantungkan cinta kepada kamus al-munjid fil lughati wal a'lam. Gantungkan cinta kepada mahfuzat. Jatuhkan cinta kepada mutalaah karena Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalaman wa gharbun laysa fiha sawtul harik fi syari. Gantungkanlah cinta kepada tasrif. Jatuhkanlah cinta kepada mahfuzat. Jatuhkanlah cinta kepada ilmu. Nanti sampai masanya cintamu berbuah. Kalau kau sudah berhasil, semua akan mengaku cinta kepada kau. Seperti cintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jam 1.15 sampai jam 3 kurang 15 saya menyampaikan tausiah petang ini 90 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Jangan tutup dulu.
Jangan bubar dulu, ada beberapa acara kita ikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.